IP. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam Bu Frida. Alhamdulillah kabar saya sehat Bu. Oh, ada yang bisa saya bantu Bu IP? Iya Bu Frida. Saya ada kendala sedikit Bu. Jika Ibu sudah sibuk, boleh nggak kita berbincang-bincang sebentar ya Bu? Tentu saja bolehlah Bu IP. Kebetulan ini saya ada waktu senggang loh Bu IP. Nah, ngomong-ngomong Bu, apa yang Ibu harapkan setelah kita nanti berbincang Bu? Saya ingin menemukan solusi Bu dari permasalahan saya Bu. Mungkin nanti setelah saya ceritakan sama Bu Frida, saya dapat gambaran tentang apa yang saya perlu lakukan ke depannya Bu. Iya. Kemudian, memangnya ada masalah apa Bu IP? Jadi begini Bu, ada loh Bu satu siswa saya yang apabila saya masuk pelajaran bahasa Indonesia tidak semangat untuk belajar. Bahkan tugas-tugas yang saya berikan Bu, jarang dia mau kerjakan itu. Nah, itu yang membuat saya jadi merasa sedikit pusing Bu dalam menghadapi anak saya ini Bu. Begitu kira-kira Bu. Oh, begitu ya Bu IP. Pusing Bu, ini kita akan memecahkan masalahnya kan Bu. Baik, tadi Ibu cerita tentang ada satu ibu yang kurang bersemangat kalau dalam pembelajaran Ibu. Nah, terutama dalam bahasa Indonesia. Dan apabila Ibu memberikan tugas atau soal, ini juga kurang bersemangat atau tidak mau mengerjakan, ya kan Bu? Iya Bu. Jadi, apakah Ibu sudah menelusuri apa penyebab permasalahan dari anak tersebut? Iya. Iya Bu. Saya sudah menelusuri permasalahannya Bu. Saya sudah memanggil ini siswa saya ini kan Bu. Saya sudah tersebut dan saya menanyakan langsung. Empat mata saya kemarin jumpa sama anak ini kan Bu. Saya menanyakan mengapa dan apa penyebab mengapa dia tidak mau dan atau tidak semangat gitu Bu dengan pelajaran yang saya berikan terutama di pelajaran bahasa Indonesia. Kenapa dia tidak semangat? Itu udah saya tanyakan Bu. Oh, berarti Ibu IP sudah menanyakan langsung sama anaknya ya Bu ya. Berarti Ibu sudah melakukan pengamatan kan? Lalu dari pengamatan Bu IP, mengapa si anak tersebut tidak begitu suka dengan pembelajaran yang Ibu bawakan Ibu IP? Jadi saya mungkin ya Bu ya, mungkin perasaan saya ya. Kalau setelah saya amati dan kemarin setelah saya menanyakan langsung pada siswa tersebut, ternyata dia tidak suka pelajaran bahasa Indonesia. Katanya karena bahasa Indonesia itu teksnya terlalu panjang-panjang. Maklumlah Bu ya, bahasa Indonesia kan panjang-panjang. Iya. Membuat anak itu kayaknya malas sekali membacanya. Membuat anak itu malas untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia itu. Itu sih Bu kalau dari pengamatan saya gitu Bu. Iya, memang tidak kita pungkiri ya Bu ya. Dibandingkan dengan pelajaran lain, pelajaran bahasa Indonesia ini merupakan teks ya yang panjang-panjang. Memang kalau ada anak yang kurang berminat dalam membaca, inilah nampak kekurangan dari anak tersebut. Nah, kira-kira seperti apa kondisi yang anak tersebut Bu IP? Jadi tentu saja saya mengharapkan namanya anak sendiri ya Bu ya. Kita kan mengajar yang anak kita itu bisa mendapatkan apa yang kita sampaikan ya kan Bu. Tentu saja mengharapkan anak tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik dan semangat seperti sama halnya dengan murid-murid yang lain yang mengikuti bahasa Indonesia ini Bu.
Rajin. Iya. Jadi, kalau mendengar cerita Ibu, kalau begitu, apakah ada yang Ibu bisa lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut, Bu Ipe? Jadi Bu, berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, ya, ternyata mungkin dari saya kurang Iya. metode kayaknya Bu, metode pembelajaran dengan baik, mungkin ya Bu, sehingga anak bersemangat dalam pembelajaran yang saya terapkan. Mungkin dengan saya membuat metode-metode yang lain, bisa jadi anak itu semangat kan? Anak-anak itu mungkin beda-beda ya Bu ya, beda-beda. Jadi ada Bu hal yang saya lakukan, yaitu menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut dan memilih media pembelajaran yang menurut saya menarik anak tersebut, seperti melakukan ice breaking ya kan Bu, Iya. menarik ya kan Bu, membuat anak-anak semangat. Itu saya buat Bu agar anak bersemangat dalam pembelajaran saya. Kira-kira seperti itu Bu Heb. Iya, berarti kelemahannya ada pada itu sendiri ya kan Bu? Oh iya, bagus. Lalu, apakah ada kira-kira metode pembelajaran yang pernah berhasil yang Ibu sebelumnya Bu? Ada Bu. Jadi metode atau cara yang pernah saya lakukan yaitu dengan membuat ice breaking kan Bu. Iya. Ada. Tapi ice breakingnya itu dengan yang sesuai dengan pelajaran bahasa Indonesia, misalnya dengan membuat pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukan secara berkelompok, saya buat ya Bu ya, saya bagi berkelompok. Jadi siswa melakukan atau menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai, dan secara otomatis siswa tetap membaca teks yang itu jadi nggak terasa menurut mereka, Bu, karena dibawakan dengan cara ice breaking. Nah, teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik game ya kan Bu, sesuai dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Memang Bu, hasilnya seluruh siswa saya itu jadi yang malas pun jadi terlibat Bu dalam pembelajaran sesuai dengan yang saya harapkan, begitu Bu. Iya, berarti anak tersebut tidak melihat lagi teks yang panjang ya gitu ya. Iya, luar biasa ya Bu Ipe ya. Iya, luar biasa. Jika dia tarik dulu dengan angka 1 sampai 10, menurut Bu Ipe, berapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid itu? Kayaknya Bu, dari yang saya lihat setelah saya mempraktekkan ice breaking yang seperti itu dengan metode seperti tadi kan Bu, saya rasa tingkat itu menurut saya itu antara 8 sampai 10 nyampe itu kayaknya Bu, menurut saya. Iya, baik. Nah, selanjutnya apa rencana yang akan dilakukan? Mungkin yang akan saya lakukan itu Bu, saya akan segera dan secepat mungkin menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan ice breaking seperti tadi yang saya lihat menarik buat anak-anak. Seperti pesan berantai yang saya terikan tadi ya Bu ya di awal. Iya. Akan mengupdate segala informasi yang terbaru terkait cara-cara mengajar yang berpihak pada murid, terutama agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai pendidik, Bu. Iya, baik Bu. Jadi dalam tersebut, siapa saja yang bisa membantu Bu Ipe dalam melaksanakan rencana itu, Bu? Kalau sebelumnya memang Bu masih saya sendiri loh Bu, makanya kurang lihat. Tapi ini saya minta
saya ceritakan sama rekan sejawat dan kepala sekolah, dan akhirnya yang membantu saya dalam menyusun rencana ini ikutlah kepala sekolah, Bu, ikut rekan sejawat. Saya komunikasikan juga kepada wali murid, seorang tua siswa, Bu. Begitu, Bu. Iya, berarti dalam menyusun ini ibu sudah upaya meminta bantuan kepada kepala sekolah, sejawat, dan juga kepada wali murid. Jadi Bu, kira-kira berapa lama waktu yang ibu itu butuhkan untuk melakukan semua yang ibu katakan tadi, Bu? Sepertinya karena udah rencananya udah jauh-jauh hari kan, Bu, ini kayaknya nggak akan membutuhkan waktu lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin, Bu. Karena saya juga malas lah, Bu, lihat anak saya tiap hari malas belajar. Yang saya inginkan mereka kan jadi terlibat terus dalam belajar secepat mungkin, Bu. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang lama. Pencapaian namanya masih baru ya, Bu, ya. Tentunya masih pembiasaan ya kan, Bu. Karena tidak ada instan ya kan, Bu, ya. Iya, betul, itu nggak ada instan ya, Bu, ya. Yang penting kita ada kemauan ya, Bu. Betul itu, Bu Ipe, semua yang dikatakan. Jadi waktunya, Bu Ipe, waktunya kapan rencana ibu memulai melaksanakan rencana ibu? Wah, kayaknya secepatnya, Bu Frida, agar saya terapkan sama murid saya, agar murid saya itu cepat mendapatkan hak belajar mereka, Bu. Sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai dengan yang diinginkan oleh siswa saya, Bu. Kira-kira begitu, Bu. Terus, itu bagus itu ya. Kemudian nih, Bu Ipe, komitmen seperti apa yang ibu akan lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya memang harus konsisten ya, Bu. Saya harus konsisten. Karena nanti kalau saya kadang-kadang saya buat, Bu, ya, saya akan terus menerus berkesinambungan, belajar mengupdate informasi, dan mungkin menambah kolaborasi saya dengan rekan sejawat dalam berbagi praktik baik dengan guru, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Karena untuk meningkatkan kompetensi saya kayaknya sebagai pendidik, jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode yang bervariasi dan belajar yang menarik. Sehingga nanti kehadiran saya itu sangat dirindukan sama murid-murid saya, Bu. Ibu ini kok nggak masuk, padahal enak dia mengajar. Itu yang kita harapkan kan, Bu? Iya, memang itu. Kalau memang pembelajaran yang kita bawakan menarik bagi kita, anak kita ini akan mengikuti kita dalam pembelajaran. Ya, seperti kasus di awal tadi ya kan, Bu. Iya. Kemudian ini Bu Ipe, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan, Bu Ipe? Kalau itu, Bu, tentu saja ada, Bu. Di sekolah misalnya ya. Dukungan sarana prasarana, dukungan moral memang sudah saya dapatkan, Bu, dari sekolah. Baik dari kepala sekolah maupun rekan-rekan saya itu semua sudah mendukung memang. Mungkin kalau menurut saya internalnya dari saya saja kayaknya, Bu. Iya. Dari saya yang perlu konsisten dalam menjalannya, kurang konsisten saya rasa, Bu, karena namanya hati berubah-ubah, Bu. Kadang saya suka, kadang lupa, kadang bosan, begitu kayaknya, Bu. Iya. Berarti Ibu kalau masalah dukungan, saya dengar sudah lengkap ya, Bu, ya. Ada kepala sekolah, ada dari sejawat, dan juga dari diri Ibu sendiri. Nah, jadi yang perlu memang Ibu sendiri yang Ibu perlukan. Baiklah, Bu. Semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya. Nah, kita melakukan percakapan mulai dari awal sampai sekarang, bagaimana perasaan Ibu?
Masya Allah, Bu. Tadi sebelum saya ceritakan ini, Bu, di otak saya, di kepala saya, ke mana lah mengatasi anak saya ini kalau terus-menerus lah seperti ini, malas. Padahal bahasa Indonesia itu nggak mungkin dihapuskan dari pendidikan, kan, Bu? Iya, Gimana? betul. Ya, akhirnya sekarang saya lega sekali, Bu. Senang sekali rasanya, Bu. Setelah saya merasa menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini, Bu. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya bisa mengobrol dengan Ida, Bu. Iya, alhamdulillah kalau Ibu saya merasa senang dan juga sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu. Nah, intinya Bu, pembelajaran bahasa Indonesia itu memang itu tidak bisa dihapuskan, Bu. Jadi, tergantung anak tadi, misalnya kurang dalam belajar, itu Ibu IP sendiri yang perlu belajar lebih banyak lagi, ya kan, Bu IP? Baiklah. Apakah ada hal lain yang mau ditanyakan kepada saya, Bu? Saya rasa dari semua curhatan saya sama Ibu dari awal sampai akhir, dan Ibu juga saya merasa solusi dari Ibu itu masuk di hati saya, dan mungkin terima kasih, Bu, saya ucapkan karena Ibu sudah tuh untuk berbincang-bincang walaupun banyak kesibukannya, Bu. Kesibukan Ibu tetap mau meluangkan waktunya untuk bisa berbincang dengan saya, mendengarkan saya. Akhirnya saya menemukan solusi dari semua permasalahan saya, Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, Bu Frida. Mungkin lain kali bisa kita ya, jangan bosan-bosan memberikan saya, ya, Bu. Iya, asal Ibu ada waktu untuk menanyakan sama saya, insya Allah saya tidak akan menolak, Bu. Jadi saya pun juga merasa bangga kalau Ibu mengutarakan masalah Ibu, dan saya juga dapat menyelesaikan dengan baik. Apalagi tadi Ibu sudah mengatakan tentang masalah Ibu dapat solusi dari saya, ya kan, Bu? Ya. Ya, terima kasih juga kembali, ya, Bu, ya. Apabila ada salah, kita nanti lain waktu bisa berjumpa lagi, Bu. Tentu saja, Bu, karena kan setiap belajar pasti nanti ada lagi itu masalah, Bu. Mungkin Ibu Frida jadi narasumber saya lagi agar menemukan di dalam permasalahan saya, ya kan, Bu? Iya, ini Bu, ini kan nanti saya menunggu waktu lagi, loh, Bu, untuk rencana Ibu ini. Kalau saya diterapkan, saya tunggu bagaimana, apakah bagaimana gitu, ya kan, Bu. Saya berharap, Bu, dihubungi Ibu kembali untuk hasil dari rencana Ibu. Iya, Bu, nanti apalagi kalau hasilnya sudah ada, tentu saja saya kabari, Bu, dengan hasil perbincangan. Keberhasilan anak-anak dapat kita selesaikan. Iya, betul. Ya, bisa kita tutup, Bu Ipe. Iya, Bu, terima kasih ya, Bu, atas kesempatannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Bu. Iya, kembali. Assalamualaikum, Bu Ipe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru, Bu. Bisa waktunya itu, kan? Iya, kayaknya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan coaching antara Bunda dengan Bu Ipe, yang dimana untuk kasus kedua ini yang menjadi coachnya adalah Ibu Ipe, dan yang menjadi coachnya adalah saya sendiri, Ibu Frida. Kepada Ibu Ipe dipersilakan, Bu. Baik, terima kasih, Bu Frida, atas kesempatannya. Bisa kita mulai ya, Bu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Frida. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu? Selamat sore, Bu. Waalaikumsalam, Bu Ipe. Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu, dan sehat.
Kalau kabar Ibu Ipe sendiri bagaimana, Bu? Alhamdulillah luar biasa sehat Bu. Mudah-mudahan kita selalu tetap sehat ya Bu ya. Apalagi dalam menjalankan aktivitas kita sehari-harinya. Amin. Amin, amin, amin. Oh, Bagaimana Bu Frida? Kayaknya setelah lama kita nggak berjumpa ini ada perubahan saya lihat Ibu. Semangat saat ini. Tapi kayaknya ada masalah. Apa yang ingin Ibu bicarakan kemarin Bu? Kira-kira. iya nih Ipe. Oh, saya ini ada lubuk masalah sedikit. Saya pengen ngobrol dan curhat sama Ibu tentang proses pembelajaran yang saya alami Bu di kelas. Gak apa-apa kan Bu? Boleh Bu, nggak ada masalah Bu. Yang bisa saya bantu Bu. Iya, iya. Begini Bu, saya sebenarnya bingung dengan anak didik saya Bu. Kenapa anak didik saya masih ada yang tidak sholat Bu? Ini tentang sholat Bu. Iya. Padahal di setiap rutinitas pada pagi hari selalu diingatkan untuk sholat Bu. Bahkan Iya. kepala sekolah saya juga sudah turun tangan dalam menangani hal dalam sholat ini Bu. Ibu kepala sekolah itu mengingatkan setiap pagi menanyakan siapa yang sholat atau tidak Bu. Ini masalah saya Bu. Anak-anak ya Bu ya malas Iya, mengerjakan. iya. Oh begitu Iya, ya Bu. Coba Ibu ceritakan lagi Bu, apa yang Ibu alami saat ini Bu, biar saya lebih rinci lagi mendengarkannya ya Bu. Iya Bu. Oh, gini Bu. Oh, saya memiliki masalah dalam proses pembelajaran saya tentang nilai agama dan moral Bu. Pada saat kegiatan rutinitas di luar kelas. Di mana ketika saya saat bertanya kepada anak tentang sholat, ada loh Bu, sebagian kecil anak itu menjawab, ada yang sholat, ada juga ada anak mengatakan, lupa Bu, katanya, lupa dia sholatnya Bu. Iya. Ketika saat itu saya merasa sedih loh Bu, Ya. dan prihatin dengan keadaan ini. Kenapa ya kita seorang muslim masih ada yang tidak mau sholat atau melaksanakan sholat? Itu yang ada dalam benak saya Bu. Jadi saya pengen mendapatkan solusi dari permasalahan ini Bu. So, saya ingin anak-anak saya memahami arti dari sholat. Bagaimana Bu? Tentang sholat ya Bu. Iya, Bu. Memang sholat ini bukan dari kalangan anak-anak pun sebetulnya Bu, yang dewasa pun masih banyak itu yang agak malas lah saya bilang, mungkin karena belum terbiasa. Jadi dari penjelasan Ibu Frida, saya sudah bisa menangkap nih Bu, permasalahan yang sedang Ibu Frida alami atau yang hadapi, yaitu anak lupa untuk sholat. Jadi ini permasalahan di dalam proses pembelajaran tentang nilai agama dan moral, begitu ya Bu ya? Iya Bu. Oh, karena menurut saya Bu, sholat ini sangat penting bagi anak sejak dini, apalagi kan tingkat SD. Nah, Iya. maunya saya, sholat itu dibiasakan dari sekarang Bu. Itulah kenapa saya menjadi bingung jadi Bu. Iya Bu, memang betul itu Bu. Seperti makanya kita pun dalam dibiasakan dari umur anak 7 tahun pun Bu, bukan waktu SD aja Bu. Dari umur anak 7 tahun itu kan kita memang sudah disuruh untuk menyuruh anak sholat ya kan Bu. Karena kenapa? Karena sholat itu termasuk yang agama ya Bu ya. Dari permasalahan yang Ibu Frida alami ini, kira-kira apa nih rencana yang akan Ibu lakukan nih anak-anak yang lupa sholat saya bilang Bu? Iya. Ini Bu, saya akan rencananya melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran saya agar pembelajaran saya itu menjadi lebih baik ke depannya lagi Bu. Oh, benar sekali tuh Bu. Saya setuju dengan Ibu. Jadi menurut Ibu, untuk mencapai nilai agama dan moral anak dengan baik agar anak tersebut mau untuk sholat, dan orang tuanya juga ikut mendukung program pembelajaran kita ini, serta orang tuanya juga tidak meninggalkan sholat. Seperti apa yang perlu dilakukan menurut Ibu kira-kira? Oh, gini Bu. Jadi kalau menurut saya,
untuk Ya. mencapai nilai agama dan moral itu lebih baik mungkin kita mulai dengan kita mengerjakan Iya, sholat, Bu. betul, Bu. Nah, Iya, pasti itu. dengan cara belajar berwudu, gerakan sholat, dan bacaan sholat di sekolah. Nah, sekolah juga harus memprogramkan kegiatan sholat duha, Bu, seperti inginkan banyak sholat duha kali seminggu yang dilaksanakan setiap hari Jumat untuk anak. Sedangkan untuk orang tua yang melarang anaknya sholat itu, mungkin kita akan mengadakan parenting, Bu. Kelas orang tua namanya, dengan mengundang orang yang ahli dalam agama, mungkin begitu kali ya, Bu. Nah, di mana dengan kegiatan parenting orang tua ini, orang tua bisa mungkin berpikir bagaimana bisa menjadi orang tua yang ideal dan menjadi keluarga yang bisa menjalankan ibadah dengan baik. Karena sholat itu penting bagi kita orang muslim, ya kan, Bu? Iya, Bu. Jadi dari penjelasan Ibu yang saya bisa tangkap, Ibu pengen anak ini untuk mau sholat dan orang tuanya juga bisa menjalankan kewajibannya, begitu ya, Bu, sebagai muslim. Untuk sholat itu kan harusnya sholat itu apalagi kita orang tua kan harusnya mendukung ya, Bu, ya, bukan harusnya bukan melarang ya kan, Bu, karena kalau anak kita nanti rajin sholat, dia kan juga mendoakan kita juga jadi anak soleh. Dia kan yang paling beruntung bukan cuman kita gurunya saja, orang tuanya padahal nomor satu ya, Bu, ya. Begitu kan, Bu? Iya, Bu, iya, Bu, benar tuh, Bu. Jadi terus bagaimana dengan orang tua yang masih tidak peduli dengan ini? Seperti seandainya ini, Bu, ya. Ada orang tua yang bilang, anak saya mau sholat atau tidak mau sholat, itu bukan urusan ibu. Misalnya kan, bukan ada itu beberapa orang tua yang kuranglah pendalaman ilmu agamanya kan, Bu. Anak saya mau sholat atau tidak mau sholat, itu bukan urusan gurunya. Lalu bagaimana itu, Bu? Bagaimana ibu menanggapinya kira-kira itu? Iya, memang kalau ada memang ya, Bu, orang tua seperti, tapi kita berdoa jangan ada yang Semoga lah, Bu. Ibu, kalau ada, saya berencana ya kan, mungkin saya akan mengajak orang tua tersebut untuk melakukan refleksi dan bicara dari hati ke hati secara perlahan dengan orang tersebut, Ibu. Saya akan memaparkan betapa pentingnya sholat itu dalam Islam. Sholat itu adalah tiang agama, ya kan, Bu? Kemanapun kita perginya, sholatlah sebagai tiang agama kita. Itu yang akan saya lakukan, Bu, terhadap orang tua yang mungkin akan ada yang tidak setuju dengan usul saya itu, Bu. Kalau menurut saya dari keterangan Ibu itu saya akan semua setuju, Bu. Apalagi kalau anak-anak kan, anak SD, Bu, mereka memang belum mengajar pahalanya. Yang mereka butuhkan itu masih pembiasaannya, Bu. Tak apa-apalah kita paksakan aja anak kita sholat. Karena nanti kalau udah besar dia tahu itu kewajibannya. Oke, Bu Hefrida. Tadi dari perbincangan yang kita lakukan hari ini, dari diskusi kita hari ini, apa yang Ibu dapat dari diskusi kita ini kira-kira, Bu? Yang saya dapat, Bu, sebelum ini ya, Bu, ya, sebelum berdiskusi, saya pikir ketika pembelajaran itu kita hanya menjelaskan saja, Bu, dan menyampaikan kepada anak itu sudah cukup. Namun seharusnya kita juga harus mempraktikkan kegiatan pembelajaran ini pada anak. Jadi itu akan lebih baik menurut saya, Bu. Tidak hanya diucapkan saja, harus dipraktekkan, Bu. Iya, Bu, betul. Saya setuju, Bu. Jadi apa nih dukungan yang Ibu butuhkan untuk berjalannya kegiatan yang Ibu lakukan ini? Iya, kalau masalah dukungan, Ibu, karena ini kan di sekolah, ya kan, Bu? Tentu saya butuh dukungan. Yang pertama itu dari kepala sekolahnya, Bu. Kemudian ada rekan-rekan sejawat saya, murid ini yang terlibat tadi kan, Bu, dan juga pihak orang tua murid. Karena dengan kita berkolaborasi, pasti kegiatan ini akan cepat berjalan dengan baik, Bu, dan berhasil tentunya. Iya, tepat sekali, Bu. Bagus sekali, Bu Frida. Memang kita perlu berkolaborasi dengan dalam menjalankan ini.
Karena berkolaborasi ini semua yang berat itu jadi terasa ringan, Bu. Nggak di kepala kita lagi semua. Bisa berbagi kira-kira. Ya kan, Bu? Iya, Bu. Itulah rencana saya memang, Bu. Mudah-mudahan ya, Bu, harapan saya bisa diterapkan ya, Bu Frida. Pengen lagi nih mendengar cerita selanjutnya. Kalau sudah melakukan kegiatan itu, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya, Bu? Kalau dalam melaksanakannya, Bu, insya Allah, Bu, saya akan melaksanakan ini di minggu depan, Bu. Minggu depan, rencananya saya akan laksanakan, Bu. Setelah Ibu mencoba seperti yang Ibu jelaskan tadi, dengan melakukan praktek sholat di sekolah, parenting orang tua atau kelas orang tua, dan melakukan refleksi, luar biasa Bu Frida. Saya terima kasih banyak atas refleksinya. Dan saya merasa bangga karena sudah mengajak saya untuk refleksi ini, Bu. Sama-sama, Bu Ipe. Sudah menemani saya mengobrolan curhat. Saya pikir tadi Ibu Biasa, keberatan, Bu. Oh, enggak lah, Bu. Kita kan harus sama-sama berkolaborasi. Ibu dengan saya kan juga kolaborasi, ya kan, Bu? Bukan dengan kepala sekolah saja, bukan dengan rekan sejawat saja, bukan dengan murid saja. Ya kan, Bu? Iya, Bu. Iya, Bu. Sama-sama ya, Bu Frida. Sampai ketemu lagi, Bu Frida. Saya tunggu lagi Bu. hasilnya ya, Bu. Iya, Bu. Saya ucapkan terima kasih banyak, Bu. Berdiskusi kita, Bu. Pikiran saya sudah agak plong sedikit, Bu. Iya, Bu. Karena Iya, betul. selama ini memang banyak pikiran saya mengenai apalagi namanya sholat, Bu. Kami kalau di setiap upacara kan, Bu. Upacara siapapun pembina itu selalu ditanyakan yang pertama, siapa sholat tadi pagi? Dari beberapa siswa itu hanya sedikit loh, Bu, yang angkat tangan. Itu pun, Bu, yang angkat tangan belum tentu dia berkata benar, ya kan, Bu? Iya, jadi apalagi kami kepikiran semua guru-guru. Iya, apalagi diiming-imingi nanti yang sholat subuh Ibu kasih 5.000, pasti yang nyucuk tangan kayaknya, Bu, itu. Walaupun kenyataannya enggak sholat. Iya. Itulah yang kami khawatirkan, Bu. Makanya saya bawakan ini, cari solusi ya kan, Bu. Kepada Bu Ipe. Setelah ini nanti saya akan jabarkan kepada kawan-kawan sejawat saya. Ternyata solusinya seperti ini. Iya, Bu. Ya, berkolaborasi jadi, Bu Ipe, ya. Jadi Bu Ipe, kalau ada nanti masalah saya lagi, Bu, bisakan lagi, Bu, kita berjumpa lagi dalam seperti ini, Bu. Pasti dong, Bu, pasti. Ya kan? Berbagi itu penting, berbagi itu harus, Bu. Iya, Bu. Karena solusi dari Ibu mengena di hati saya, Bu. Iya, Bu. Oh iya, terima kasih ya, Bu. Alhamdulillah. Itu yang saya harapkan, Bu. Itu yang saya harapkan. Semoga secepatnya Ibu bisa terapkan ya, Bu, kepada murid-murid kita di sekolah ya, Bu. Ya, terima kasih kembali lagi, Bu Ipe. Saya ucapkan sudah mengganggu waktunya, Bu. Assalamualaikum. Iya, sama-sama, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Frida. Dua-duanya udah selesai, Bu Frida, Bu Ipe? Udah, Pak. Oke. Alhamdulillah. Sudah dicek waktunya nggak? Kira-kira 15 menit cukup? Cukup, Pak. Lebih kayaknya, Pak. Lebih ya, bagus. Oke. Nah, sekarang Bu Frida coba stop record yang di atas.